Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Sejarah PAUD di Indonesia. Yang beranggota kelompok 3 orang, yaitu saya sendiri Maris Fitria, Salsabila dan Nurjawan Sofila, bersama dosen pengampu Norino Pitasari MPD, Prodi PIAUD semester 1 tahun 2020. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Asanta Jambi atau STAI Asanta Jambi tahun 2020. Di dalam makalah ini yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri dan teman-teman saya. Makalah ini kami membahas tentang sejarah pendidikan anak usia dini di Indonesia, sejarah awal masuknya PAUD di Indonesia, perkembangan PAUD di Indonesia sejak awal hingga saat ini, kurikulum yang digunakan dari awal hingga saat ini, serta pendiri-pendiri pendidikan anak usia dini dari awal hingga saat ini. Mari dengarkan penjelasan dan pemaparan kami di dalam makalah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, pengertian PAUD, serta tujuan dibentuknya PAUD. Yang pertama yaitu latar belakang dari PAUD. Pendidikan adalah merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib dan berhak serta harus mengikuti pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, atau pendidikan yang lebih tinggi lainnya. Pada saat ini banyak sekali lembaga PAUD yang ada di Indonesia. Bukan hanya sebagai taman bagi anak, tapi juga sebagai tempat belajar untuk anak usia dini. Yang kedua yaitu pengertian dari PAUD. PAUD adalah pendidikan anak usia dini, merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembentukan atau pembinaan yang ditujukan bagi anak yang dari sejak lahir hingga berusia 6 tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya atau pendidikan dasar. Yang ketiga yaitu tujuan dari dibentuknya PAUD. Ini ada dua. Yang pertama tujuan utama. Tujuan utama dibentuknya PAUD untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar atau pendidikan selanjutnya. Yang kedua yaitu tujuan penyerta. Tujuan penyerta yaitu untuk membantu penyiapan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah agar dapat melanjutkan sekolahnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjawan Sofila akan menjelaskan tentang pengertian PAUD dan sejarah PAUD dari abad 18 sampai abad 20. PAUD adalah pendidikan awal atau pendidikan dasar diperuntukkan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Melalui rangsangan-rangsangan atau stimulasi-stimulasi perkembangan dan pertumbuhan anak sesuai tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak agar anak siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Pada abad 18, istilah kindergarten atau taman kanak-kanak dipakai oleh Froebel tahun 1837 untuk menyarankan agar anak laki-laki diberikan pendidikan formal, karena anak laki-laki adalah tulang punggung keluarga, maka laki-laki harus bisa menulis, membaca, dan berhitung. Tokoh John Comenius pada tahun 1592 sampai 1670 menginginkan agar setiap anak dapat berkesempatan belajar di sekolah. Tokoh Charles Darwin pada tahun
pada tahun 1959 menginginkan anak bersekolah karena dapat bersosialisasi dengan lingkungan. Tokoh Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778 ia mengungkapkan atau menuangkan tentang PAUD pada novel Emily. Ia menuangkan bahwa anak adalah miniatur orang dewasa dan menyarankan agar anak dididik sebagai mana kodratnya. Tokoh Johann Hendrik Pestalozzi pada tahun 1747 sampai 1827 ia menyarankan agar belajar melalui benda-benda real atau yang sering kita kenal sekarang yaitu Lost Park. Abad 19. Tokoh pendiri PAUD yang terkenal pada abad ini adalah Froebel pada tahun 1782 sampai 1852 agar anak belajar pada benda-benda real untuk sarana pembelajaran yaitu Lost Park yang kita kenal seperti sekarang ini, agar anak mengerti geometris dan lain sebagainya, bangun ruang dan lain sebagainya. Tokoh Robert Owen pada 1771 sampai 1850 merupakan salah satu tokoh PAUD di Amerika Serikat. Ia menekankan agar anak belajar dari benda-benda real dan konkret. Abad 20 merupakan upgrade pada abad 18. Cara berpikir ini mewarnai kurikulum pendidikan anak-anak memiliki daya serap yang tinggi terhadap informasi dari lingkungannya. Seperti kita mengajar anak untuk memakai sepatu, mengikat tali sepatu, menggunakan tas, memakai baju, membaca doa, bernyanyi. Anak-anak sangat cepat menyerap apa yang sering kita ucapkan dan kita sering ajarkan. Oleh karena itu, orang tua, guru, dan lingkungan harus mendukung. Sejarah PAUD di Indonesia. Kindergarten dikenal sebagai Froebel School yang cukup berpengaruh pada lembaga pendidikan PAUD di seluruh dunia. Konsep kindergarten berkembang dengan cepat ke seluruh penjuru dunia hingga PAUD versi lain mulai bermunculan. Seiring dengan kebangkitan nasional, kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai dirasakan. Hingga pada tahun 1999, Persatuan Wanita Asia mendirikan Bastanut Atfal yang pertama di Yogyakarta dengan konsep menanamkan sikap nasionalisme dan nilai agama. Di tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Lari atau Taman Anak yang berkembang menjadi Taman Indriya. Di masa pemerintahan Jepang, lembaga pendidikan Indonesia mengalami penurunan hingga terjadinya periode-periode kemerdekaan yang terbagi menjadi 5. Di awal periode 1945 hingga 1964, berdirilah Yayasan Persatuan Lanjutnya Wanita yang menyediakan satuan pendidikan guru taman kanak-kanak berbasis nasional di Jakarta. Hingga di tahun 1950, pemerintah dan swasta mulai banyak membangun taman kanak-kanak. Dan keluarlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang keberadaan taman kanak-kanak yang diakui sebagai pendidikan nasional. Dan terbentuknya Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia pada tanggal 22 Mei 1950. Di tahun 1950 hingga 1955, penyebaran taman kanak-kanak begitu luas hingga keluar Pulau Jawa. Di tahun 1960, didirikanlah Taman Kanak-kanak berstatus negeri dan pemerintah melakukan SDM ke luar negeri bagi para pendidik taman kanak-kanak sebagai suatu pencapaian. Di penghujung tahun 1963 hingga 1964, hadirlah kurikulum baru yang berorientasi pada fasilitas anak, kebutuhan, dan minat individu. Pada periode 1965 hingga 1968, ditandai dengan kurikulum baru yang dikeluarkan pada 1968.
hingga Indonesia menjalin kerjasama dengan UNICEF sebagai konsultan dan pendanaan guru dan administrator pendidikan tingkat taman kanak-kanak. Di tahun 1970, hingga menjalin kerjasama dengan organisasi GOPTKI, IGTKI, dan PGRI. Di tahun 1974 keluarlah kurikulum baru yang meliputi PMP, kegiatan bermain, dan kesehatan individu. Hingga di tahun 1998 melakukan upaya penguatan di bidang PAUD dengan mengadakan Semiloka tingkat nasional. Pada periode 1998 hingga 2003, otonomi daerah cukup berpengaruh pada penanganan PAUD di pusat maupun di daerah. Pada periode ini juga, pemerintah mulai mendukung perkembangan PAUD seperti kelompok bermain, taman penitipan anak-anak, hingga satuan PAUD sejenis. Pada periode 2003 hingga 2009, keluarlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, merupakan nasional tuntutan reformasi pada semua aspek kehidupan. Hingga pada tahun 2005 berdirilah organisasi HIMPAUDI, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Nasional Indonesia. Nah, di periode 2010 hingga sekarang terjadilah penggabungan pembinaan PAUD formal dan non-formal di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Hingga pada perjalanan sejarah PAUD sampai saat ini, tergabunglah Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfal, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang sejarah PAUD Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.